Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 dengan tema dipilih oleh anugerah Allah. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada seorang anak muda yang berkendaraan motor dengan begitu cepat sehingga dia menabrak sebuah mobil yang terparkir dengan baik di depan rumah sang pemilik mobil tersebut, ya, sehingga mobil tersebut menjadi rusak, ya. Kemudian anak muda ini terjatuh, luka-luka, dan motornya pun rusak. Seketika itu juga sang pemilik dari mobil tersebut keluar dan melihat keadaan tersebut dan membawa anak muda tersebut untuk diobati di klinik. Bahkan motornya pun akhirnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Nah, tetapi herannya adalah sang pemilik mobil tersebut tidak menuntut ganti rugi kepada anak muda ini, tetapi malah sebaliknya dia memberikan biaya pengobatan kepada anak muda ini, bahkan juga membayar seluruh perbaikan dari motornya yang telah rusak. Nah, saudara-saudara, mungkin cerita ini terdengar aneh, tetapi setidaknya cerita ini menggambarkan tentang anugerah Allah yang dimana Tuhan tidak wajib memberikan yang terbaik kepada setiap kita, tetapi Dia memberikan keselamatan bagi kita, dan kita yang tidak layak untuk menerimanya, tetapi kita mendapatkannya. Inilah anugerah Allah yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, seperti yang dikisahkan di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 mengenai Yakub dan Esau. Mereka adalah keturunan dari Ishak, anak Abraham. Pada awalnya Ribka mandul, tetapi Ishak berdoa dan doa mereka dijawab Tuhan. Tidak tanggung-tanggung Tuhan memberikan anak kembar dalam rahim Ribka. Uniknya anak-anaknya ternyata sudah bersaing di dalam perut, di dalam kandungan Ribka, ya. Dimana sepertinya Yakub itu tidak menerima bahwa Esau itu lahir duluan, sehingga kita membaca, ya, dimana Yakub itu memegang tumit daripada Esau, seolah-olah dimana Yakub berharap dapat keluar terlebih dahulu. Nah, tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan telah memilih anak yang kedua yang lebih muda, yaitu Yakub, untuk menjadi umat pilihan Allah, yang dimana Yakub akan berganti nama menjadi Israel. Dimana ayat 23 kalau kita membacanya, ya, dimana anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, jika kita memperhatikan kisah ini selanjutnya, ya, Yakub selalu berusaha untuk unggul, ya, untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau, ya, yang dimana Esau lahir terlebih dahulu. Nah, sepertinya ia mencoba untuk membantu Tuhan, ya, padahal Tuhan sudah memberikan janji bahwa Yakub lah yang nantinya akan menjadi tuan, ya. Nah, jadi Yakub membujuk Esau, ya, melakukan cara-cara yang tidak tepat, meminta Esau untuk menjual hak kesulungannya dengan roti dan sup kacang merah. Tetapi Esau pun, ya, ternyata dia memandang rendah, ya, memandang ringan hak kesulungannya. Di dalam Ibrani 12 ayat 16 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi Esau pun, ya, menganggap rendah akan hak kesulungannya. Jadi kedua-dua anak Ishak bukanlah orang yang sempurna, bukanlah orang yang baik di hadapan Tuhan, baik Yakub maupun Esau. Esau tidak menghargai hak kesulungannya, dan Yakub adalah seorang penipu yang menipu Ishak, ya, ayahnya sendiri, dengan berpura-pura menjadi Esau untuk menerima hak kesulungan. Padahal tanpa perlu menipu pun, ya, kita percaya Tuhan akan tetap menepati janji-janjinya bahwa Yakub akan menjadi yang terutama. Tetapi heran, ya, di dalam keadaan tersebut Tuhan tetap memilih Yakub menjadi bangsa yang besar bagi umat Israel, nenek moyang Yesus Kristus. Allah tetap berdaulat menepati janjinya di tengah-tengah keberdosaan manusia. Ya, mungkin kita berkata Tuhan sepertinya tidak adil, tetapi anugerah Tuhan tidak berbicara tentang keadilan atau apakah yang dilakukan oleh manusia, tetapi berbicara tentang ketetapan Tuhan yang sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 9 ayat 11 sampai 14. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat,
supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Saudara-saudara, hari ini sama seperti Yakub dan Esau, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah, anugerah dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Kita seharusnya dibinasakan, tetapi Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita untuk mendapatkan anugerahnya, ya. Nah, Tuhan tidak wajib untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia, tetapi Ia memberikan. Inilah satu anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita boleh menganggap remeh anugerah Tuhan dengan hidup menyia-nyiakan anugerah atau hidup di dalam dosa? Tentu saja tidak, ya. Kita yang telah menerima anugerah Tuhan seharusnya berterima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka sudah seharusnya kita meresponi anugerah Tuhan ini dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, serta melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, dan juga boleh semakin mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, memberkati kita, dan mengingatkan kita kepada anugerah Allah yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan.